Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Giva Febriani dengan NIM 2314040056. Malam ini saya akan menjelaskan tentang pelajaran tafsir Tarbawi mengenai surat As-Saff ayat 11 sampai 12. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang terjemahan dari surat As-Saff ayat 10 sampai 12. Yang kedua, saya akan menjelaskan asbabun nuzul dari surat As-Saff ayat 10 sampai 12. Yang ketiga, saya akan menafsirkan surat As-Saff ayat 10 sampai 12. Dan yang keempat, mencari nilai pendidikan dalam surat As-Saff ayat 10 sampai 12 ini. Stay tune. Baiklah, dari poin pertama tadi, menerjemahkan surat As-Saff ayat 10 sampai 12. Yang pertama, surat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Kemudian ayat 11, Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Dan yang ayat terakhir yaitu ayat 12. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Dzalikal fawzul azim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Itulah kemenangan yang agung. Dan untuk selanjutnya poin kedua yaitu asbabun nuzul surat As-Saff ayat 10 sampai 12. Diriwayatkan dari Abu Saleh, mereka berkata, sekiranya saja kita mengetahui amalan yang paling utama dan paling disukai oleh Allah. Setelah itu turunlah ayat ini. Akan tetapi mereka ternyata enggan untuk berjihad sehingga turunlah ayat 2. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ali dari Ibnu Abbas riwayat yang mirip dengan di atas. Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Demikian juga Ibnu Jarir dari jalur Ad-Dahhak yang berkata, ayat 2, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Diturunkan berkenaan dengan seseorang laki-laki yang dalam peperangan mengucapkan akan melakukan tindakan-tindakan yang ternyata tidak ia lakukan, yaitu menebas pedang, menusukkan tombak, serta membunuh pihak musuh. Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan dari Muqatil bahwa ayat ini turun berkenaan dengan larinya beberapa orang sahabat
dari medan perang seketika berkecamuknya perang Uhud. Selanjutnya diriwayatkan bahwa Said bin Jabir berkata, ketika turun ayat 10, "Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan sesuatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih?" Kaum muslimah berkata, "Sekiranya kita mengetahui apa bentuk perdagangan tersebut, niscaya akan kita korbankan harta dan keluarga di jalannya." Tidak lama berselang, turunlah ayat, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah. Nah, poin ketiga yaitu saya akan menafsirkan surat As-Saff ayat 10-12. Surat ayat yang pertama itu yang berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim." Di sana dikatakan, "Wahai orang-orang yang beriman," Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman, "Apakah mau aku tunjukkan kepada kalian perdagangan yang menyelamatkanmu dari azab yang pedih?" Allah menanyakan kepada orang-orang yang beriman, apakah mereka ingin selamat dari azab yang pedih. Nah, ayat selanjutnya, "Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Dikasih tahu sama Allah, tu'minuna billahi wa rasulihi, caranya itu kamu beriman kepada Allah dan Rasul. Beriman kepada Allah, menuruti apa yang menjadi kewajiban kita dan menjauhkan larangan yang dilarang oleh Allah. Lalu tu'minuna wa rasulihi itu kita beriman kepada Rasul dengan cara mengembangkan sunnah-sunnahnya. Terus tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusakum. Di sana kamu juga bisa berjihad dengan harta atau diri kita sendiri. Misalnya dengan diri kita itu ada orang ingin berinfak misalnya, tapi dia nggak punya apa-apa. Nah, dari sana dia bisa membantu dengan tenaga dia. Contoh dalam pembangunan masjid, dia nggak punya harta, jadi dia membantu berjihad itu dengan tenaga dia. Terus bi amwalikum wa anfusakum. Lalu yang kedua, bisa dia dengan harta dia, apabila dia ada harta, sebagian harta itu dia akan berjihad. Terus selanjutnya, yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anharu wa masakin thayyibatan fi jannati adnin dzalika fawzul azim. Di sana Allah mengatakan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dan memasukkan kita ke surga, di mana di surga itu tajri min tahtihal anhar, mengalir dari bawahnya sungai-sungai, wa masakin thayyiban fi jannah, dan tempat-tempat tinggal yang baik di surga itu, surga adnan yang tenang, yang tentram. Dan apabila kita mendapatkan surga itu, maka di sanalah kemenangan yang besar bagi kita. Dari ayat ini dapat kita simpulkan bahwa apa sih yang menyelamatkan kita dari azab yang pedih gitu. Yang pertama itu kita beriman kepada Allah dan Rasul. Yang kedua, kita berjihad dengan cara berjihad di jalan Allah dengan cara diri kita sendiri atau dengan harta kita. Lalu Allah juga mengatakan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita apabila kita berjihad di jalan Allah, menjalankan kewajiban kita, dan Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Dan orang-orang bertanya, apa sih surga itu? Surga itu yang di bawahnya itu mengalir sungai-sungai, sungai susu yang rasanya nggak berubah-ubah gitu. Dan Allah
memberikan tempat tinggal kepada kita di surga itu, tempat yang paling baik atau surga Adnan, yang tentram, yang aman, damai. Dan apabila kita mendapatkan surga itu, berarti kita mendapatkan kemenangan yang besar gitu. Nah, poin keempat yaitu mencari nilai pendidikan dalam surat As-Saff ayat 10-12. Surat As-Saff ayat 10-12 merupakan ajakan yang sangat indah dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia, khususnya orang-orang beriman. Ayat-ayat ini mengandung nilai pendidikan yang sangat berharga dan relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Perdagangan yang menguntungkan ayat 10 tadi mengajukan kita untuk melakukan perdagangan yang paling menguntungkan, yaitu beriman kepada Allah dan berjihad di jalannya. Ini adalah investasi akhirat yang nilainya jauh lebih besar daripada segala harta benda dunia. Jaminan kebahagiaan di ayat 12 menjanjikan pahala yang sangat besar bagi orang-orang yang melakukan perdagangan ini, yaitu surga yang penuh kenikmatan. Yang pertama, pentingnya iman dan amal soleh. Yang kedua, semangat jihad fisabilillah. Dan yang ketiga, janji kemenangan bagi orang-orang yang beriman. Masya Allah. Memperkuat iman kita, harus senantiasa berusaha untuk memperkuat iman kita dengan cara mempelajari Al-Quran, beribadah dan berzikir. Meningkatkan amal soleh, kita harus senantiasa berusaha untuk meningkatkan amal soleh kita dengan cara berbuat baik kepada sesama, membantu orang yang membutuhkan dan berdakwah. Surat As-Saff ayat 10-12 memberikan kita pelajaran yang sangat berharga tentang pentingnya iman, amal soleh dan jihad di jalan Allah. Ayat-ayat ini juga memberikan kita motivasi untuk terus berbuat baik dan meraih kemenangan di dunia dan akhirat. Mungkin sekian ini penjelasan saya tentang surat As-Saff ayat 10-12. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.